Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua pejuang kalkulus 2. Jadi pada video kali ini saya akan bahas kisi-kisi ya. Kisi-kisi atau soal yang mungkin keluar atau tipikal soal yang mungkin keluar di ujian THE-nya kalkulus 2. Oke, nah salah satunya adalah yang akan saya bahas adalah tentang integral substitusi. Nah, integral substitusinya ternyata tidak sebatas integral substitusi, melainkan integral substitusi bentuk tentu, yaitu yang ada dia berbatas ya, seperti ada pada soal yang teman-teman lihat. Jadi ada integral, dianya batasnya adalah 0, 2 dari sebuah fungsi. Ada batasnya tapi pakai integral substitusi. Loh, kok tahu itu harus pakai integral substitusi? Ciri-cirinya gimana sih? Gitu ya. Nah, sebenarnya ada ciri-cirinya nih teman-teman. Yang namanya integral substitusi. Integral substitusi itu secara umum ya teman-teman ya. Secara umum itu ada ciri-cirinya. Ciri-ciri secara umum ya. Secara umum. Walaupun ada yang dianya tidak seperti ini. Jadi secara umum ciri-cirinya adalah bentuknya adalah integral f aksen x dari g fx. Nah ini secara umum gini. Dx. Nah ini ciri-cirinya. Kenapa saya sebut ciri-cirinya kayak gini? Jadi yang namanya integral substitusi itu si f ini nanti dia disubstitusi. Jadi dia ini nanti dimisalkan. Nah, jadi nanti yang namanya fx kalau dimisalin, nah harus ada pasangan turunannya. Jadi harus ada bentuk turunannya di sebelah samping fungsinya. Entah di kiri atau di kanan. Ini nggak harus ke kiri ya. Ya mungkin aja nanti di kanan. Nah, jadi ciri-ciri secara umumnya kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya adalah soal kayak gini. Soal ini termasuk integral substitusi. Kenapa? Karena kalau saya tulis dia tuh sebenarnya integral 02 dari x dikali x kuadrat dikurang 1 pangkat minus 3 dx. Nah, kenapa ini disebut integral substitusi? Karena ketika saya misalin turunannya ada di sini. Turunan 2x pangkat 2 itu apa? 2x ya. Sama derajatnya walaupun koefisiennya beda nggak masalah. Turunannya kan 2x. Sama-sama x. Oke, berarti cocok. Berarti kalau kayak gitu dia bisa disubstitusi. Oke ya, begitu ya. Jadi ciri-ciri umum integral substitusi adalah seperti ini. Jadi buktinya adalah soal ini adalah dapat di integral substitusi. Salah satu buktinya ini. Jadi turunannya 2x di sini tuh ya. 2x itu sama seperti x. Oke. Nah, berarti kita akan selesaikan soal ini soal ini tuh dengan menggunakan integral substitusi. Udah ada di judulnya ya. Jadi pasti kita akan bahas menggunakan teknik substitusi. Oke. Nah, kenapa ini sini saya tulis cara satu teman-teman. Jadi integral substitusi ya, bentuk tentu yaitu yang berbatas. Saya tarik dulu beberapa konsepnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah integral fx, kalau kamu harus tahu integral tak tentunya dari sebuah fungsi fx dx adalah gx plus c, maka integral berbatasnya atau integral tentunya adalah gx dengan batas b dan a menjadi gb kurang ga. Ya, gb b dulu baru A atas dulu kurang bawah. Jadi GB kurang BGA. Nah, ini adalah teorinya dari integral tentu ya, integral yang ada batasnya. Jadi, cara pertama adalah saya pengen nyari integral tanpa ada batas. Tanpa ada batas. Jadi, batasnya saya buang dulu. Jadi nanti kalau misalnya di ujian itu poinnya adalah teman-teman harus bisa menjelaskan dengan kalimatnya teman-teman. Makanya antara jawaban satu dengan jawaban yang lain harusnya beda sih. Jadi ini versi saya ya. Jadi nanti teman-teman buat versi teman-teman. Nah, jadi cara ngerjainnya gini. Kalau saya biasanya selalu saya suka tulis kayak gini. Akan ditunjukkan gitu ya. Jadi cara pertama itu akan ditunjukkan nilai integral dari x. Tadi soalnya adalah integral x per x pangkat 2 min 1 pangkat 3 dx. Atau bisa juga saya tulis sebagai x dikali apa? X kuadrat min 1 pangkat minus 3 dx ya. Akan ditunjukkan hasil ya. Atau hasil. Jadi ini mungkin akan ditunjukkan hasil
dari integral ini terlebih dahulu. Caranya gimana? Nah, caranya menggunakan metode substitusi. Langkah pertama adalah teman-teman harus misalkan yang tadi, yang kalau diturunin ada di sebelahnya. Nah, itunya dimisalin dulu. Misal mau misalin pakai huruf apa? Huruf U boleh. Jadi U-nya sama dengan apa? X kuadrat dikurang 1. Oke? Nah, setelah teman-teman misalin, teman-teman turunkan. Ya, boleh ditulis, boleh enggak. Kadang kalau saya suka ditulis biar apa? Biar langkahnya step by stepnya itu dijelasin di jawaban. Jadi lebih apa ya? Menambah nilai mungkin, atau menambah keyakinan korektor ya. Jadi kayak wah ini korek apa? Diturunin step by stepnya ditulis. Jadi ini kalau saya turunin, U itu turunannya 1 terhadap U jadinya DU. Kalau X kuadrat turunannya 2X, kalau min 1 0 terhadap DX ya. Jadi DU sama dengan 2X DX. Nah, terus kita perlu kita cek bahwasanya ketika saya pengen misalin ini jadi U, yang tidak dimisalin itu adalah apa? Berarti X sama DX. Nah, kita harus cari bentuk X DX-nya ya. Kita harus cari bentuk X DX-nya. Jadi kalau saya cari X DX-nya, berarti nanti jadinya apa? DU per 2 ya, sama dengan X DX. Nah, poinnya adalah nanti teman-teman harus mensubstitusi bagian yang awal dan bagian yang akhir ini ya. Jadi nanti yang disubstitusi itu adalah bagian X DX-nya jadi gitu. Ya, kalau ini mah bagian X kuadratnya jadi U ya. Kalau ini mah bagian X kuadratnya jadi U. Kalau ini bagian X DX-nya jadi DU per 2. Kita substitusi. Sehingga, nah, jadi kalau ngerjain di kertas, tulis aja kayak gini. Sehingga integral X, atau yang ini saya tulis X kuadrat min 1 pangkat negatif 3 dx, ini sama dengan integral X dx-nya diganti apa? DU per 2. Kalau ininya diganti U, jadinya U pangkat minus 3 dikali DU per 2. Nanti setengahnya boleh keluar, jadinya sama dengan setengah integral U pangkat minus 3 DU. Nah, terus integralin deh kayak biasa. Teori kayak yang konsep ini X pangkat N dx, maka 1 N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C ya. Untuk N tidak sama dengan min 1. Oke, nanti tinggal masukin ke sini. Ini mintanya U pangkat negatif 3. Jadi kalau pangkat negatif 3 integralnya tambah 1 jadi min 2 ya. Jadi kalau mau saya langsungin jadi min setengah U pangkat negatif 2 plus C ya. Atau mau dikaliin boleh, jadinya negatif 1 per 4 dikali U pangkat min 2. Jadinya dikali 1 per gitu ya. X kuadrat min 1 pangkat plus. Oke, ini udah oke sih menurut saya. Jadi udah oke lah. Nah, terus setelah teman-teman tahu hasil integral dari ini, nah nanti teman-teman baru tinggal lanjutin. Jadi lanjutannya apa? Nah, sekarang akan ditentukan atau akan dicari hasil, akan ditentukan. Misal integral batasnya berapa? Batasnya 0, 2 dari fungsi X dibagi X kuadrat dikurang 1 pangkat 3 dx. Nah, jadi akan ditentukan nilai integral ini. Gimana caranya? Nah, ternyata hasil integralnya udah tahu. Akan ditentukan ini. Jadi ini sama dengan ini nih hasilnya. Negatif 1 per 4 dikali 1 misal per X kuadrat tadi ya dikurang 1 pangkat 2. Nah, tinggal kasih batas. Karena udah tahu nih hasil integralnya ini. Batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Udah deh. Ya, tinggal saya substitusi ya. Substitusi bagian 2 ini ke sini, bagian 0 ini ke sini, dikurangi. Nanti hasilnya adalah apa? Sama dengan negatif 1/4-nya kan boleh dikeluarin. Jadi kita akan substitusi ke yang ada X-nya aja. 2 kuadrat dikurang 1 berapa? 2 kuadrat itu 4. Kalau dikurang 1 berapa? 3. Kalau dikuadratin 9. Jadinya 1 per 9. Dikurang, saya masukin 0. 0 kurang 1 berapa? Min 1. Min 1 kalau dikuadratin berapa? 1. Berarti min 1 per 9 dikurang 1. Gitu deh. Jadi hasilnya berapa? Tinggal kita operasikan aja ya. Kayak pecahan biasa. Ini kan 1/9 dikurang 1. 1 itu nilainya berapa? 9 per 9 ya. Ya, 9 per 9. Jadi
berarti sama dengan minus 8%. Jadi yang putihnya nggak usah ditulis ya, jadi ngotret aja nih. Nah gitu, tinggal dikali deh, minusnya habis 8 sama 4 2, jadi jawabannya 2/9. Oke, ini jawaban. Itu deh teman-teman ya, jadi ini namanya integral apa? Substitusi, integral substitusi dengan tentu ya, dengan ada batasnya. Nah ini adalah cara pertama. Jadi cara pertama adalah cara dimana teman-teman harus mencari berapakah hasil integralnya gitu ya. Nah cuman ada cara kedua, satu lagi. Nah saya akan bahas pakai cara kedua. Kalau cara kedua gimana? Nah sebenarnya kalau cara kedua nggak jauh beda sebenarnya ya. Jadi kalau cara kedua tuh gini, sama kayak tadi langkahnya, kan akan dicari nilai integral batasnya 0,2 dari x dibagi apa? X kuadrat min 1 pangkat 3 dx gitu ya. Akan dicari ini. Langkahnya sama. Jadi pakai permisalan. Tapi hati-hati nih. Misalkan. Apa yang dimisalin? X kuadrat. Jadi U sama dengan X kuadrat min 1. Nah, kalau misalnya U-nya sama dengan X kuadrat min 1, maka saya harus, jadi ini tuh namanya kalau ada batas itu dia tuh sebenarnya ada X-nya. Karena apa? Karena dia itu dx. Kalau dianya du, berarti ini u. Kalau dianya dx kuadrat, berarti ini x kuadrat gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini tuh ada x-nya dia tuh. Jadi karena substitusi itu mengganti jadi u, maka seluruhnya yang x harus move on gitu. Jadi kayak move on tuh harus semua sampai akar-akarnya. Sama ini juga. Kalau ada batasnya, maka kita akan substitusi. Jadi u-nya jadi sama dengan berapa? Ketika x-nya sama dengan 2, batas yang atasnya kan 2 ya. Nah, masukin ke sini, U-nya jadi sama dengan berapa? Kita ubah, jadi kita move on gitu. Jadi U-nya sama dengan 2 kuadrat dikurang 1 alias 3 gitu. Kalau batas bawahnya berapa? Batas bawahnya adalah 0. Kalau saya masukin jadinya berapa? 0 kuadrat kurang 1. Berarti U-nya sama dengan 0 kuadrat min 1. Jadinya berapa? Min 1. Jadi batasnya nanti akan berubah jadi 1 dan 3 ya. Nah, terus langkah berikutnya mas sama, turunkan. Kalau saya turunkan jadinya apa? Kayak tadi lagi ya. Du sama dengan 2x, turunin ada dx-nya. Nah, maka nanti yang namanya x dx, karena kita butuh x dx, jadinya adalah du/2 sama dengan x dx. Jadi poinnya adalah yang disubstitusi ada 3. Yang pertama ini, kalau yang tadi cuma 2, nah ini adalah yang perlu disubstitusi adalah ini. Ya. Jadi si 3 ini yang perlu disubstitusi. Nah sehingga, jadi di bawahnya kita cerita lagi. Sehingga integral dengan batas berapa nih? 0,2. Nah itu kebanyakan diulang gitu. Jadi harus diulang bentuk bahwa ini teh kalimat gitu ya. Nah sehingga nilai integral ini sama dengan berapa? Nah batasnya berubah jadi min 1 sampai 3. X dx-nya du/2, ini jadinya adalah U ya, jadinya boleh saya tulis ini jadi U pangkat min 3 boleh lah ya. Kayak tadi jadinya du per. Ya udah ke bawahnya mah lanjut. Berarti ini sama dengan apa? Setengah. Nah, ini kan setengahnya keluar. Nah, U pangkat min 3-nya berapa? Minus 1/2 U pangkat negatif. Nah, ini langsung dibatasi oleh berapa? Oleh 3 sama min 1. Jadi nggak perlu ngebalikin lagi ke awal. Jadi langsung aja lanjut. Berarti ini sama dengan berapa? Ini kalau saya kali jadi min 1/4 gitu ya. Masukin 3 pangkat min 2 adalah berapa? Saya tulis aja ya, 3 pangkat minus 2. Ini min 1 pangkat minus. Beres deh. Ini jadinya 1/9 sama kayak yang tadi. Dikurangi 1 ya. Jadinya ya kalau saya biasa suka ke bawah sih. Z sama dengan minus 4 dikali minus 8. Coret 2/9. Oke, sama ya. 2%. Jadi hasil integralnya adalah sama. Oke gitu teman-teman, silahkan kalau ada pertanyaan boleh teman-teman komen, dan kalau ada requestan, ada soal bentuk substitusi kah atau bentuk yang lain, silahkan teman-teman bisa komen dan kita akan bahas di video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat ujian THE-nya, pasti bisa teman-teman, nggak susah-susah amat kan ya.
Jadi integral. Kalau ngerjain ya pakai satu cara aja ya. Boleh cara satu atau cara dua. Jadi saya kasih gambaran aja. Teman-teman boleh ngerjain pakai cara satu. Jadi cara satu itu bedanya adalah cari hasil integral tak tentunya, baru nanti disubstitusi ya pakai integral tentu. Jadi baru hasilnya nanti tinggal dimasukin. Atau boleh pakai cara kedua, hati-hati batasnya ikutan berubah. Di sini kalau dx berarti x sama dengan 2-nya disubstitusi sehingga dapat u. Gitu deh. Ke bawah-ke bawahnya mah mirip-mirip-mirip, jawaban juga sama 29. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Saya tunggu ya komennya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.